Gelaran Expo Sidefest Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-38 Universitas Hasanuddin memasuki hari ketiga dengan suasana yang semakin meriah dan interaktif. Ratusan peserta PIMNAS dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tampak memadati area Expo yang menampilkan beragam produk kewirausahaan, inovasi mahasiswa, serta karya kreatif unggulan dari program Mahasiswa Wirausaha atau PMW Unhas. Antusiasme pengunjung terlihat sejak siang setelah pelaksanaan presentasi. Para peserta PIMNAS yang datang berkunjung mengaku terkesan dengan keberagaman ide dan kreativitas mahasiswa Unhas. Salah satu peserta PIMNAS 38, Alvin dari Universitas Jenderal Sudirman yang tengah berkunjung ke pameran Expo Sidefest PIMNAS ke-38, mengungkapkan kesan positif terhadap suasana dan penyelenggaraan kegiatan. Ia juga menyebut beberapa booth yang paling menarik perhatiannya. Menurut Alvin, kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberinya pengalaman baru dalam mengenal beragam produk khas daerah. Sementara itu, Vira, salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas yang tergabung dalam tim Mori-Mori, turut membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan Expo Sidefest PIMNAS ke-38. Pemprov Sulbar kembali menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP periode Oktober hingga November 2025 kepada masyarakat penerima manfaat, di mana penyerahan simbolis tersebut dipusatkan di Kabupaten Mamuju. Kegiatan penyerahan secara simbolis dipimpin oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka atau SDK pada Selasa 25 November. Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Majen Purnawirawan Salim S. Mengga, yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap stabilitas pasokan pangan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari menjelaskan, koordinasi terus diperkuat bersama pemerintah kabupaten, bulog, dan pihak terkait lain untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat waktu dan sesuai target. Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan Distapang Sulbar, Bidasari menambahkan, pengawasan lapangan dilakukan secara intensif untuk menjamin ketertiban distribusi. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjadi salah satu pembicara pada ajang bergengsi Asia Smart City Conference atau ACC 2025 yang digelar di Pasifiko Yokohama North, Jepang pada 25 hingga 27 November 2025. Dalam forum tersebut, Andi Sudirman memaparkan strategi dan kesiapan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kawasan metropolitan Mamminasata, terlebih dalam menghadapi tantangan urban melalui pendekatan dekarbonisasi, penguatan infrastruktur, dan konservasi energi. Gubernur Andi Sudirman menyampaikan, Sulsel saat ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Menurutnya, salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah membangun sistem mobilitas menghubungkan antar kota yang efisien dan rendah emisi. Berdasarkan kajian JICA, Kiat, dan Nippon Koei, Sulsel tengah menyiapkan pengembangan Urban Mass Transport System atau MTS melalui dari optimalisasi bus, LRT, hingga rencana jangka panjang MRT atau monorail sebagai tulang punggung mobilitas wilayah Mamminasata. Di hadapan perwakilan para perusahaan inovator teknologi berbasis lingkungan besar Asia, Andi Sudirman juga memperkenalkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan potensi energi baru terbarukan atau EBT terbesar di Indonesia Timur. Mulai dari energi surya mencapai 410 MW, energi bio 8.345 MW, dan energi hidro 814 MW. SD Sekolah Alam Bosowa kembali menghadirkan pengalaman belajar langsung bagi siswanya melalui kegiatan outing kelas pada Rabu 26 November. Kali ini, siswa melakukan kunjungan edukatif ke Museum Kota Makassar, sebuah tempat yang menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa.
Melalui kunjungan ini, siswa diajak mengenal berbagai artefak bersejarah, mulai dari bentuk bangunan tua, sistem kepemimpinan masa kerajaan, transportasi tradisional, hingga koleksi pakaian adat Makassar yang mencerminkan keunikan budaya lokal. Para siswa juga terlihat antusias ketika mempelajari berbagai benda peninggalan masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Makassar melalui dokumentasi visual yang menunjukkan perubahan kota dari masa kolonial hingga era modern. Tidak hanya melihat koleksi museum, siswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik melalui pemutaran film animasi singkat di mini teater. Tayangan ini memberikan gambaran perjalanan sejarah Makassar dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami anak-anak. Guru pendamping Nur Fatimah menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pendekatan belajar kontekstual yang diterapkan oleh Sekolah Alam Bosowa.